Mengintip para pensiunan dan sosialita yang gemar naik jeep. Pada Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025 sekira pukul 9 pagi, puluhan para ibu-ibu dan bapak-bapak pensiunan dan sosialita, sudah siap berkumpul di lereng Gunung Merapi. Puluhan sosialita tersebut berasal dari Banyumas Provinsi Jawa Tengah. Mereka semua penggemar olahraga. Tak heran bila mereka membentuk juga grup SSB atau Senam Sehat Bersama. Mereka semua juga hobi olahraga yang bisa memacu adrenalin. Sudah usia lanjut, akan tetapi tidak mengurungkan niatnya untuk semua olahraga disenangi. Mereka semua siap melakukan olahraga, yang tergolong bisa memacu adrenalin, yaitu naik jeep yang akan berkeliling melintas di antara bebatuan yang terjal dan melintasi sungai. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan perjalanan para sosialita asal Banyumas bersama Jeep Adventure Hardtop FJ40, buatan Amerika punya, deretan Jeep off-road modifikasi di Merapi, Yogyakarta. Selamat menyaksikan. Oke, yang sudah dapat tiket kumpul depan sini, ini jeepnya biar kita siapkan dulu. Ini sudah dapat tiket semua. Nah, kumpul sini dulu, foto bareng dulu, sebelah sini, foto bareng dulu. Ya, jadi satu. Cerita ya Bapak Ibu. Jadi yang kita lewatin ini dulunya yang terkena dampak erupsi. Erupsi tahun 2006 sama tahun 2010. Nah kalau yang 2006 itu ceritanya yang dibakar kali adem itu ada 2 relawan yang meninggal karena bakar itu dulunya difungsikan atau dibuat untuk ruang lindung darurat untuk lindung dari awan panas dan tahan gempa. Namun pasca erupsi tahun 2006 itu bukan hanya awan panas saja yang melewati bunker, melainkan lava pijarnya. Jadi bunker itu terkubur dengan material panas atau lava pijar. Nah, ada 2 relawan itu yang meninggal di dalam bunker itu kayak di open. Ditemukan di dalam bak mandi satu, yang satu ditemukan di depan pintunya. Nah, terus kalau yang 2010 itu yang Mbah Marijan meninggal. Ntar kita pertama yang kita kunjungin ke rumah Mbah Marijan terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Tahu Mbah Marijan Bapak Ibu? Tahu. Siapa? Merapi. Ya. Mbah Marijan? Iya. Ya. Apa ya Mas? Jadi Mbah Marijan itu juru kunci Merapi, beliau abdi dalam keraton nggih Bapak Ibu. Nggih. Namun pasca erupsi tahun 2010, beliau meninggal terkena dampak awan panas atau wedhus gembel. Tepatnya beliau meninggal itu tanggal 26 Oktober 2010. Itu erupsi yang pertama. Terus sekarang ini yang jadi juru kunci gantiin Mbah Marijan, itu anaknya Mbah Marijan namanya Bapak Asih. Nah, Bapak Asih itu anak nomor 3 dari 3 bersaudara. Nah dulu ditunjuk nomor 3 itu karena yang nomor 1 sama 2 itu perempuan. Kan nggak boleh untuk jadi juru kunci. Nah diturunkan laki-laki namanya Bapak Asih. Terus pasca erupsi tahun 2010 mulai rumah ini ke atas, ini dulunya terbakar semua, terkena dampak awan panas atau wedhus gembel. Nah ini bangunan baru-baru semua nih Bapak Ibu. Nah untuk awan panas atau wedhus gembel itu yang sisi barat itu sampai radius 7 kilo, sedangkan yang sisi timur bersamaan dengan lava pijarnya itu sampai radius 15 km.
Udah ada yang pernah ke sini belum? Pulang sapi. Oke ya, sedikit cerita Bapak Ibu rombongan dari Purwokerto ya. Ini kita sampai destinasi yang pertama yaitu petilasan rumah almarhum Mbah Marijan. Jadi petilasan rumah almarhum Mbah Marijan itu ini tepatnya Kampung Kinang Rejo. Jarak dari puncak Merapi kurang lebih sekitar 4,5 kilo. Jadi untuk area sini dulu terkena 2 kali letusan. Yang pertama tanggal 26 Oktober 2010 itu baru kena awan panas, tapi ditemukan ada 39 korban yang meninggal. Untuk rumah Mbah Marijan yang pojok sini nanti yang Anda bakar ini, ya di sana ada batu nisan itu waktu ditemukan almarhum Mbah Marijan pada 2010 dia meninggal. Kemudian yang kita injak di sini rumahnya Pak Aceh, anak Mbah Marijan yang ketiga, yang sekarang jadi pengganti juru kunci Merapi. Jadi setelah Mbah Marijan tidak ada, juru kunci adalah Pak Aceh, anak Mbah Marijan. Mana lokasinya mana? Rumahnya ini yang kita injak ini, ya ini sisanya. Kalau sekarang setelah erupsi 2010, warga lereng Merapi yang rumahnya itu kena erupsi semua direlokasi, dibuatin rumah sama pemerintah, berada di Huntap Hunian Tetapuk, kurang lebih sekitar 9-10 kilo dari Merapi. Kemudian hancur semua Bu. Jadi letusan pertama tanggal 26 Oktober 2010 itu baru kena awan panas, untuk rumahnya belum hancur. Jadi masih berdiri, tetapi ada 39 korban. Kemudian selang 9 hari lagi letusan yang kedua, tepatnya tanggal 5 November, itu tidak hanya awan panasnya, melainkan lahar. Jadi rumah hancur itu karena letusan yang kedua itu tertimbun oleh lahar semua. Material panas ini ketimbun kurang lebih hampir 2,5 meter. Jadi untuk bangunan sini hanya sisa yang belakang ini aja, tidak barang-barangnya. Ini ada tulang sapi, tulang sapi. Karena mayoritas warga Merapi itu mata pencarian dari ternak sapi perah ya. Ini sisa-sisa tulang sapi. Kemudian di sini ada gamelan dan perabot-perabot Mbah Marijan yang dulu terbakar oleh awan panas. Kemudian yang depan sini adalah monumen nama-nama yang meninggal pada letusan 2010. Ada sini. Ini adalah korban erupsi 2010, ada 39 yang meninggal. Sampai lawan ini. Jadi untuk letusan 2010 tepatnya tanggal 26 Oktober 2010 itu ada 39 korban, 37 warga sini termasuk Mbah Marijan tadi, semua ditambah 2 orang yang relawan. Itu adalah relawan PMI dan wartawan yang dulu mengendarai mobil APD. Jadi mobil APD yang berada di sana itu adalah yang bawa 2 orang relawan PMI dan wartawan. Untuk fotonya yang di depan sebelah kanan itu. Nah itu adalah relawannya. Nah, kemudian di sini ada foto waktu evakuasi juga. Evakuasinya 2010 ini waktu warga yang terdampak oleh abu vulkanik ya, terdampak abu semuanya. Ini letusan awan panasnya. Nah, yang dibilang awan panas itu seperti ini. Jadi ini waktu gembel orang sini nyebut awan panas itu suhunya mencapai kurang lebih sekitar 400 derajat Celcius. Ya, kan suhunya 400 derajat tuh. Kena abu. Nah, ini waktu evakuasi kena dampak abu. Jadi awan panas itu kalau terjadi kalau kena angin itu kena hujan abu kayak gini. Lalu kalau yang kena lava itu seperti yang di sini ini yang kena lava semua ini. Jadi ini material lava semua, material panas itu yang dibilang lahar panasnya gitu. Kemudian yang di sebelah depan sana itu adalah kronologi waktu letusan 2010 dari tanggal 26 Oktober 2010 sampai tanggal 5 November ya. Sebelah kanannya Bapak Ibu semua. Itu adalah kronologinya, itu ada foto Mbah Marijan dan 2 orang relawan sama mobil APB yang dulu untuk mengevakuasi warga. Nah, ini relawan apa? Kronologinya dari depan sini. Boleh difoto. Pak Seno. Kemudian di sini ada Pak Seno ge. Marijan ya. Ini Mbah Marijan, ini istri Mbah Marijan, kemudian ini Pak Aceh anak yang ketiga yang sekarang jadi pengganti juru kunci Merapi. Tapi untuk istri Mbah Marijan dia sudah meninggal setelah pandemi itu tahun 2022 apa ya? Itu meninggal dunia karena usia. Kalau yang letusan 2010 yang meninggal hanya Mbah Marijan aja sama warga tadi dan relawan. Nah, kalau keluarganya semua selamat. Sama bantalan ya. Ini yang pengganti juru kunci Merapinya.
Sama namanya Asep. Kemudian ini ada juru kunci Merapi. Yang pertama sebelum Mbah Marijan itu juru kuncinya adalah Mbah Hargo, ayah Mbah Marijan. Terus dia meninggal juga diturunkan ke anaknya Pak Mbah Marijan. Kemudian yang sekarang Pak Asih. Jadi ini turun temurun ataupun ada regenerasi ya sebagai juru kunci Merapi ini. Walaupun dia turun temurun juga diangkat dari keraton dari Sri Sultan Hamengkubuwono. Nah, jadi untuk juru kunci Merapi ini merupakan anggota abdi dalam keraton. Istrinya Pak Marijan masih nggak Pak? Meninggal karena usia. Sebagai juru kunci Merapi ada di Keraton Yogyakarta. Jadi untuk juru kunci Merapi itu resmi diangkat. Nah, itu walaupun turun temurun juga. Pak Asih itu Pak Asih sebelum jadi juru kunci dan Mbah Marijan waktu masih sehat itu dia sering ikut terus. Jadi dia lebih tahu. Nah, jadi walaupun dia turun temurun diangkat dari keraton juga, tapi dia juga lebih tahu. Sekarang masih. Masih. Ini pas Tinggalnya di rumah ya, Kak. ini pas lulu lantak ya Pak. Ya ini setelah erupsi, jadi orang ini yang punya mobil APV yang di sana itu, yang punya. Oh, Bukan itu yang bawa, ya. yang punya aja, tapi dia nggak ikut, masih itu. Kemudian untuk juru kunci Merapi itu bertugas memberi informasi kepada warga tentang gunung yang didaki. Kemudian dia memimpin acara labuhan itu adalah kayak gini, itu kayak sedekah bumi setiap tahun dilaksanakan di sini kayak kenduri ya. Lalu yang sebelah sini ini rumahnya Mbah Marijan. Oh bukan makam itu. Di rumah siapa? Bukan. Kalau untuk pemakamannya itu ada di Kampung Semunen, Gelaga Harjo Cangkringan. Dari sini ke arah timur sana kurang lebih sekitar 3 kilo sampai 4 kilo ya. Jadi ini hanya petilasannya aja. Makamnya masih jauh, masih 3 kilo dari sini. Katanya Mbak Marijan pada waktu meninggal di bunker. Enggak. Enggak. Di sholat. Mas kalau gunungnya dari sini jauhnya berapa kilo Mas? Nah, untuk Merapi kita di sini berjarak dari Merapi itu 4,5 kilo. Merapinya itu petilasan. Ya, waktu kejadian ini hanya petilasan atau simbol tempat ditemukan Mbah Marijan. Jadi bukan makamnya. Kalau makamnya kita berada di kampung. Berapa Bu? Bebasnya? Ya, yang mana Ibu? Emang beda-beda. Iya, titipannya orang tua Bu. Paling murah paling bagus. Yang ini 35 Bu, yang ini 25 boleh, yang ini 50 Bu. Oh, ini apa ya? Nih. Makanya mahal. 50, 35, 25. Kalau ini 500 miliar. Ini yang 25. Iya. Mau 25 lah. Dilindungi nang. Biasanya enggak sing kae pindah ke gunung. Lihat iki. Ya, 500 juta ya. Tadi yang bapak. Nggih Bu, nek 25 banyak yang beli nih. Nggih, tapi hargane mboten nang satu uang nggih titipan. Ini apa Bu?
udah beli itu boleh minta filenya. Aja ya. Oh, itu udah beda. Jogja. Kalau ketemu dengan maling. Para lo pulang tangan Oh,
destinasi yang kedua yaitu di bunker kali ini. Bunkernya ada di depan kita ini ya. Nah, ini fungsinya buat rohingya atau orang itu turun dari awan panas. Ini dibangun tahun 2001, diresmikan oleh pemerintah daerah tahun 2005. Ini pertama dan terakhir dipakai tahun 2006. 2006 itu ada suatu peristiwa, ada erupsi dan ada 2 orang relawan masuk untuk berlindung ke dalam bunker. Tapi ternyata kami tidur air panas. Jadi kedua relawan tersebut meninggal di dalam. Yang satu meninggalnya di dalam air mandi, yang satu di belakang pintu. Ini luasnya 8 kali 6, terdiri dari 3 ruangan, ruangan utama, logistik, sama kamar mandi. Setelah kejadian 2006, bunker terkena erupsi lagi 2010. Yang 2010 lavanya masuk ke dalam bunker sana. Dan di dalam bunker masih ada sisa lava erupsi 2010. Nah, dulu di atas bunker ini camping ground sama hutan itu. Terus di bawah ini perkampungan, namanya kampung kali adem. Nah, ini dari 4,5 dari puncak apinya sebelah sana dia, Pak. Kalau mau lihat masuk ke dalam bunker boleh. 8 kali 6. Kalau mau masuk lihat ke dalam bunker boleh. Kalau mau foto-foto dulu boleh. Nanti kalau sudah kami panggil. Oh, neng nasi bau ya. Yes. Pancing ke Kamar mandi.
Nikmatin ibu. Nanti. Kita aja. Nah kalau depan kita ini namanya Sungai Gendol. Sungai Gendol itu ini depan kita ini. Sungai Gendol itu jalur lava yang paling besar. Pas erupsi tahun 2010 luncurannya sampai radius 15 km. Terus ketinggian lava sama jalan raya ini, lava itu meluap ke permukiman ini tingginya 5 meter. Mana sungai itu? Ini sebelah kiri tadi pun kan ada jurang itu. Nah ini tiap hari Sungai Gendol itu digali terus supaya ntar ada kalau ada erupsi ada tapungan lava. Nah lavanya dimanfaatkan sama warga sini untuk dijual untuk bahan bangunan kayak pasir, batu. Nah, ntar kita menjumpai truk baru antri muat pasir sama batu. Kali Gendol nih Yang anu penggalian pasir. Pas jadwalnya ibu, pas jadwalnya uji kan hari pribadi bu. Nah untuk tanah-tanah yang di sini ini masih milik warga bu, nanti kita sama pemerintah. Masih sampai sore aja. Malam tutup dulu. Ini sebelah kiri ini dulunya sekolahan dasar. Untuk bangunannya rata semua, tinggal tembok pagar aja yang masih tersisa. Tapi nggak ada korbannya di sini ya? Kalau di sini tidak ada korban jiwa, warga udah sempat dievakuasi terlebih dahulu. Itu ya Mas? Ya sini radius 7 kilo ibu. Berarti yang paling jauh berapa radius? Sampai radius 15 km, tapi lava pijarnya. Itu The Lostwood Castle. Sleman. Di Sleman, tapi kalau yang sentralnya salah itu di Turi. mayoritas di sini pakai sapi perah, banyak sapi-sapi yang dulunya bertugas evakuasi terbakar dengan awan panas. Terus nanti yang sebagainya ini juga mahal. Biasa evakuasi juga mahal. Gamnya mau yang menuju ke sini sudah mulai
Ini jamnya jam 12.14 kejadiannya malam hari. Bapak Saraswati, ya Menteri Kesehatan atau dokter praktek. Terus ini kondisi rumah Mbak Marja dulu, pas yang pertama untuk rumah Mbak Marja ini masih berdiri kayak gini Bu, yang kita kunjungi tadi. Terus ini mobil APV tadi. Namun tanggal 5 November 2010 untuk rumah Mbah Marijan ini rata semua, kesapu awan panas atau wedus gembel. Terus hujan abunya sampai Tugu Jogja. Sampai Purwokerto enggak Pak? Iya. Sampai. Pasirnya sampai juga sekarang. Cuma sana masih sekarang ya ada yang Pasir Kidul, Pasir Kulon, Pasir Wetan itu ada. Kita desa, Pak. Nah ini warga dulu mau dievakuasi ini terkena dampak abu vulkaniknya. Jadi orang serius banget ya, Mas. Apa mini pawok ya? Ya, terkena abunya. Terus sekarang warga sini ini direlokasi sama pemerintah, dibuatin rumah. Itu di radius, ada yang di radius 8 kilo, 10 kilo, 11 kilo. Dibikinin kalau dulu namanya huntara, hunian sementara. Jadi belum permanen. Namun kalau sekarang udah permanen kayak gini namanya huntam, hunian tetap. Jauh dari sini ya. Ya sekitar 10 kiloan Pak. Oke. Terus di sebelah sini ada pemakaman massal korban-korban 2010 dimakamkan secara massal. Kalau yang misterius ini yang tidak bisa dikenalin itu jenazah siapa, orang mana. Terus dulu tidak memungkinkan untuk tes DNA karena takutnya ada susulan erupsi. Makanya dimakamkan secara massal juga di desa Seyegan Gudian sebanyak 253 korban jiwa. Jadi satu itu ya. Jadi satu lubang kayak gini. Terus narga yang kita lewatin ini ada 21 yang di kampung Mbah Marijan tadi yang tidak mempunyai keluarga Pak. Dimakamkan secara massal juga ada 21. Terus yang masih mempunyai keluarga itu dimakamkan secara keluarga kayak gini. Nah ini harga perabotan rumah tangga yang masih terbuka. Ada kompor gas, magicom, tremos, tabung gas. Jadi yang dulunya belum masih tersisa pasca erupsi tahun 2010 itu. Jadi ada listrik di sini juga ada listrik. Bisa mandi lele kayak gini ya. Maning menungsa itu barang lagi mandi. Terbakar ya Pak ya. Cuma sekarang jadi buka sampai main Di radius 15 km tepatnya di desa Bungar Argomulyo. Jadi nggak boleh lagi Pak, kalau untuk siang sampai sore boleh, tapi nggak mulai radius 7 km ke atas ini, sekarang nggak boleh. barang bekas pakai kursi ya, Mas. Ya. Kemarin, Bo? Ini berapa? 25. Oh iya. Yang pertama. Barang. Habis ini mau kemana sih Bu? Pak? Habis ini Taman Sari dekat alun-alun. Iya. Minum semua ya, Mas. Ya. Masa korban 2010 dimakamkan di sini.
ada 21 yang di kampung Mbak Marisa nanti. Itu pemakaman umum Bu, warga sini. Namun kalau yang pemakaman massal itu satu lubang Bu. Ya, sekarang untuk harganya belinya itu mantap harganya. Mantap harganya 100 lebih. Iya Mas, apalagi yang masih orisinil, kalau yang hardtop kayak gini bisa sampai 500-an. Ya balik kerjanya Di Lot yang Riki Bu. Ini kita main airnya di sini. Ini namanya Sungai Kali Kuning. Nah dulu setelah erupsi tahun 2010 di sini ini juga terkena dampak banjir lahar dingin. Untuk banjir lahar dinginnya itu dulunya sampai rata sini, sampai Sapudam ini. Enggak, emang dibuat sedikit kayak gini Bu. Soalnya ntar kalau dibuat tinggi itu mah nggak bisa muncrat Bu. nah muncratnya segitu aja nggak Mas Siap, nggak usah besar ya. Muncrat aja. takutnya HP ini kena Siap. Ntar kalau berdiri yang penting dada sama dagu dijaga ya Bu ya, takutnya terbentur. Nah kalau duduk itu pegangan, kalau duduk pegangan sisi yang belakang itu, terus yang di bawah ini diinjak biar nggak melorot. Kalau duduk itu pegangan kiri Bu yang di belakang itu, terus yang di bawah ini diinjak biar nggak melorot.
cuma sedikit kan. Sedikit toh. Pas kecil dimarahin ya Bu. Anak kecilnya main air dimarahin. Gak ada yang sakit kan Ibu? Jakarta! Amerika!